فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Dan yang kami banggakan para jamaah Al-Hadidul Haramain. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di tempat yang sangat baik ini dalam rangka kita belajar ilmu umroh, karena bagi kami setelah panjenengan ini percaya kepada kami untuk membimbing, untuk memberangkatkan, nah itu suatu kewajiban bagi kami untuk mengadakan acara manasik seperti siang hari ini, suatu kewajiban, karena ibadah tanpa ilmu itu ditolak oleh Allah. Jadi kita wajib belajar tentang ilmu umroh, sama seperti kita ibadah seperti sholat, seperti puasa, seperti haji. Kita perlu belajar ilmunya, karena kalau kita tidak belajar ilmunya, itu amal kita itu ditolak oleh Allah. Nanti masalah ilmu umroh saya serahkan kepada yang berkompeten. Insya Allah nanti Gus Hafid yang akan menjelaskan secara mendetail. Insya Allah kita ada nanti ini, Insya Allah berani. Dan beliau yang di samping kanan saya ini adalah direktur dari Bustaibah, mitra kita. Jadi masalah pesawatnya, masalah hotel, beliau ini yang menanggung gitu. Jadi kan nanti kalau misalkan hotelnya tidak sesuai dengan apa yang kita tawarkan, ya ojo madu dengan aku, itu jadi ngomongin lagi. Tapi insya Allah Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti ada kejutan di Mekah. Hanya kisi-kisi dulu. Di Mekah kita ini kan kemarin kita menawarkan senior baru, tapi alhamdulillah kita lebih maju dari hotel yang kita tawarkan, begitu. Insya Allah masalah depannya kita insya Allah akan berjalan. Mungkin demikian dari saya. Selanjutnya saya pasrahkan ke Gus Hafid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qaim bi hududillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-muhtaram al-mahbub yang saya cintai haji mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan anugerahkan kepada beliau sehat afiat, kabul segala hajat, ma'al lutuf wal afiyah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang buruk yang tidak mengenakkan hatinya, dengan barokahnya niat-niatannya orang-orang yang baik, dengan barokahnya orang-orang yang baik Allah jadikan keluarga kita semuanya dan digolongkan oleh Allah dari rombongannya orang-orang yang baik. Tak lupa kepada ibunda yang ada di sebelah saya yang saya belum tahu namanya beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan juga kepada beliau keberkahan, tambah kenikmatan, dijauhkan oleh Allah dari hal-hal yang menyusahkan hati dan pikiran, dengan barakahnya niatan-niatan yang baik, amalan-amalan yang baik, dan barokahnya orang-orang yang baik. Para calon tamu Allah dan tamu Rasulullah, alhamdulillah di siang hari ini Allah berikan kita sehat afiat sehingga kita bisa duduk bersama dalam rangka ingin mempelajari
tata cara yang benar, tata cara yang sempurna untuk melaksanakan umroh. Mudah-mudahan semuanya nanti dari berangkat sampai datang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan oleh Allah setiap doa-doa yang akan dipanjatkan, diselamatkan mulai dari berangkat, yang ditinggalkan di rumah, dan sampai kembali lagi ke rumah, tambah datang dari tanah suci Mekah, Allah tambahkan kekuatan kita, kenikmatan kita dalam bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para calon tamu Allah dan tamu Rasulullah, saya teringat sebelum saya mulai rangkaian tentang hukum-hukum umroh dan beberapa paparan yang nanti akan saya sampaikan, saya teringat tadi di jalan, sempat ingat saya dulu di Madinah ini, dan semuanya nanti akan ke Madinah. Orang ziarah ke Madinah ini, ada ulama mengatakan begini: ketika seseorang nyampe ke kota Madinah, lalu orang tersebut mengucapkan Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, dia nyampe dengan jasadnya, dengan hatinya, dengan perasaannya yang hancur, ingin menghadap kepada Rasulullah, ingin curhat kepada Rasulullah, ingin mematul kata orang kelakar sama Rasulullah, ingin lebih sama Rasulullah, maka sebetulnya orang ini adalah orang yang paling berbakti kepada kedua orang tuanya. Ada seorang bertanya kepada ulama, kok bisa begitu? Itu kesimpulan perkataan ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pernah menyampaikan seperti ini: ketika seseorang mengucapkan salam kepada Rasulullah, maka Rasulullah SAW akan membalas salam dan sholawat tersebut. Allah haturkan, Allah persiapkan malaikat yang menyampaikan kepadanya. Tatkala malaikat menyampaikan kepadanya, maka malaikat ini ditanya oleh baginda Nabi Muhammad, siapa yang mengucapkan salam tersebut? Fulan Rasulullah. Anaknya siapa? Fulan ya Rasulullah. Oleh karena perkataan Rasulullah ini, maka ulama menyimpulkan ketika seorang nyampe kepada Rasulullah di kota Madinah dan mengucapkan salam, lalu dibalas oleh Rasulullah salam tersebut, maka ketika itu orang ini menjadi orang yang paling berbakti kepada orang tuanya, karena spontan pada waktu itu dia telah menyodorkan nama kedua orang tuanya kepada Nabi Muhammad SAW. Seorang Arabi, dulu ada orang pedesaan, diceritakan di Ibnu Katsir, ada seorang pedesaan yang mana seorang pedesaan ini dia menyimpan, memendam rasa rindu sekali kepada Rasulullah. Andai boleh kita bayangkan, ketika kita baca Maulid Nabi, ketika kita sebutkan nama Nabi Muhammad SAW, yang semuanya tentunya tahu tentang fadilah salawat, hati ini merasa bahagia dan tentram tidak? Ketika kita serakalan itu mahalul dia baca Maulid, hati dingin enggak? Halo, dingin enggak? Bahagia enggak? Senang enggak? Nikmat enggak? Itu baru kita sebutkan namanya. Coba dibayangkan bagaimana seandainya disapa oleh Rasulullah, bagaimana seandainya diulurkan tangan oleh Rasulullah SAW. Sedikit cerita, ada satu orang dia rindu kepada Nabi Muhammad, ada satu orang dia ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad, dia tidak mempunyai duit, dia tidak mempunyai teman yang banyak, dia bukan siapa-siapa, bukan punya kenalan orang besar, bukan punya dagangan yang banyak, tidak ada yang dia andalkan untuk nyampe ke kota Madinah, hanya satu, cinta kepada Nabi Muhammad. Dia selalu minta doa setiap ada orang datang ziarah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ziarah umrah, ziarah haji, atau dia tidak umrah tapi datang kepada Nabi Muhammad SAW, hanya mengucapkan, mengantarkan wajah dan datang. Katanya Imam Abdullah Al-Haddad, seandainya seseorang ini dia apalagi sampai Allah undang untuk sujud di sana, untuk salat di sana, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, "Man shalla fil masajidil arba'ati ghufira lah." Siapa orang yang salat di empat masjid, maka Allah akan ampuni dia.
salat di masjid, katanya al-imam, salah satu imam mengatakan, apa masjid tempat itu? Al-Masjidun Nabawi, Masjid Nabawi, yang setiap perbuatan baik dilipat gandakan menjadi 100.000. Misalkan ada yang sholatnya bolong-bolong, kodoknya nanti di Mekah. Misalkan jarang baca Yasin kepada orang tua, bacanya di Mekah nanti yang banyak. Sedekah di Mekah yang banyak, berbuat baik di sana yang banyak. Beli makanan misalnya, kasihkan temannya, gak usah dikasih tahu ini selamatnya nenek ya, ini selamatnya ibu saya, ini selamatnya anak. Tidak usah, cukup dibilang di dalam hati, ya Allah, ini hadiahnya, pahalanya saya kirimkan kepada ibu saya, kepada orang yang pernah gendong saya, kepada orang yang pernah menyusui saya, kepada orang yang pernah ngantarkan saya, kepada orang yang pernah yang saya sakiti hatinya, semuanya nyampe. Dan pada waktu itu oleh Allah dilipat gandakan menjadi seakan-akan satu zikir Allah, nyebut Allah dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang hancur, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang bersih, sama setara dengan pahala menyebut Allah 100.000 kali. Ada sebagian orang mengatakan nyampe di sana sakit ini nggak pernah ke haram, yang penting nyampe ke sana, katanya Habib Zain. Disebutkan di beberapa kitabnya dan disebutkan di setiap pengajiannya, tidak ada seseorang, apalagi sampai banyak beribadah di tempat sana, apalagi sampai bisa nangis di sana. Kalau nggak bisa nangis, pura-pura nangis. Nggak bisa bersedih, pura-pura bersedih. Kenapa? Karena Allah yuhibbul mulihin inda doa. Allah senang sama orang yang merengek ketika berdoa. Seperti seseorang yang mengetuk pintu hati ibunya. Ibu, saya minta ini ibu. Besoknya ibu, saya minta ibu. Besoknya lagi minta ibu, saya minta ibu. Allah lebih sayang daripada itu semuanya. Ya Allah, ampuni saya. Allah, saya titip anak saya. Allah, saya titip suami saya. Allah, saya titip hati saya. Allah, yang saya selalu begini. Allah, bilang sama Allah, jangan gak bilang. Ngomong sama Allah, jangan gak ngomong. Jangan repot dengan nanti mau beli apa, nanti ini pasti beli nanti, tidak usah dipikirkan, jangan khawatir. Yang penting, yang maksimal, utamakan semampu mungkin. Bukan masalah duitnya yang jadi masalah ke sana, tapi kesempatan waktu yang berharga. Jangan-jangan ini waktu yang paling berharga dalam usia kita. Katanya ulama, ketika kita diundang oleh Allah, katanya Habib Zain tadi, tidak ada satupun yang nyampe ke kota Madinah kecuali dia mendapat panggilan dari Hadrah Nabawiyah. Kalau kita cerita-cerita nanti panjang lebar, karena waktunya juga sebagai perkenalan. Ada apa Ustaz ya? Pak Haji juga. Mudah-mudahan tambah ganteng. Amin. Panjang umur. Amin. Amin. Ini adalah Nabi Muhammad SAW. Dari salah satu ulama, Profesor Dr. Sayyid Muhammad Al-Maliki rahmatullah alaih. Beliau itu, Abu Yahya nulis di salah satu kitabnya, dulu ada satu orang doa ini diajarkan Rasulullah, doa ini ditulis di dalam Al-Quran, dan ini warisannya Nabi Muhammad. Minta di dunia kebaikan, ketahui bahwa setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau ada orang di dalam hatinya niat pengen pisah sama suaminya, sudah ada keinginan, Allah mudahkan nanti. Hati-hati kalau di kota Makkah. Ada keinginan pengen amburadul misalnya, mudah-mudahan pengen gini, nanti bisa didapatkan itu niatnya. Kadang ada niat ini yang dikabulkan oleh Allah, kadang ada niat yang tidak dikabulkan oleh Allah. Bentuk rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak kabulkan. Mudah-mudahan yang baik tidak Allah kabulkan. Sebagian ulama mengatakan umrah yang mabrur adalah umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sholatnya bolong-bolong jadi tidak bolong-bolong, yang awalnya jarang menyenangkan orang tuanya jadi sering menyenangkan orang tuanya, yang banyak tengkar dengan keluarganya tambah berkurang. Sekali lagi jangan menahan kencing, terutama kencing. Di setiap pesawat ada sekitar 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 toilet. Ya, berapa Bu? 8 toilet sampai 12 toilet tergantung, karena yang belakang biasanya nggak dibuka. Ya, jadi jangan khawatir toilet penuh. Nanti ada pintu, ya Bapak Ibu, jangan ditarik tapi didorong bagian tengah. Kalau nggak bisa, manggil pramugarinya, karena kita menggunakan layar yang semua untuk komunikasinya itu menggunakan bahasa Indonesia. HP tetap eksis, kemudian yang berhubungan dengan teknis-teknis itu tadi, saya kira perlu selalu dicas
artinya supaya tidak lupa. Begitu. Katakanlah ampunan sekarang sudah kami catat apa yang jenengan sampaikan tadi. Belum tentu ketika bisa nanti ingat. Karena dengan orang banyak itu nggak sama dengan orang sedikit. Kita pindah tempat aja kan sudah bingung. Begitu. Pengampunan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Silva. Saya bukan brand ambasadornya kartu ini, tapi saya sudah membuktikan selama 10 tahun jalan, 11 tahun saya diumrohkan. Walaupun saya usianya 31 tahun Bapak Ibu, ya, tapi saya sudah bergerak di umroh 11 tahun jalan. Itu yang eksis hanya Telkomsel. Ibu, supaya mohon doanya supaya saya sakti dan ketakan dan cukup. Ya, saya selaku Direktur Utama PT Trust Taibah Group, usia saya 31 tahun. Saya punya anak 1, suaminya nggak punya. Loh, doakan dong Bu, mana Bu? Ya, semoga nanti saya bisa mengarungi nahkoda, menjadi nahkoda dalam perjalanan Bapak Ibu. Oh, ini bukan umroh pertama, tapi nanti umroh kedua, ketiga, keempat, nanti seterusnya. Setelah itu daftar hajinya ke Pak Haji. Jangan umroh terus di sini, daftar hajinya di tempat lainnya. Insya Allah. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya mohon maaf bila ada tutur kata yang salah dan tidak berkenan di Bapak. Hati-hati Bapak Ibu semuanya nih. Salam untuk keluarga di rumah. Saya tutup wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Bang Arum ini aslinya dari Jogja. Bukan Pak, bukan. Bukan. Saya itu dari kampung. Ingat ya, keluarga kita itu 20 kilo ya. Buat apa ini biasanya? Buat istri dan mengganti. فالسلام الله على الكون يردد آمينا فالسلام الله على الهادي يردد آمينا Masalah alasnya. Pakaiannya bisa ruko dan lain sebagainya, penting menutupi aurat. Ibu-ibu tidak boleh menutup wajah, tidak boleh menutup wajah. Nanti kalau menutup wajah kena fidyah. Dari Hajar Aswad, di antara tempat yang mustajab ini katanya Rasulullah Hajar Aswad, dan Hajar Aswad ini di antaranya nanti dia katanya Rasulullah nanti dia punya mulut, dia punya tangan, akan bersaksi kepada siapa saja orang yang istilam kepadanya. Istilam itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu langkah pertama. Mulai dengan doa. Perhatikan Bismillahirrahmanirrahim. Dipastikan dengan lampu hijau. Ini Hajar Aswad. Sebelah kanannya ada lampu hijau. Sudah. Kanannya nanti ada lampu hijau. Jadi kalau belum nyampe lampu hijau itu belum keto. Jadi setelahnya, mulainya, dan setelah lurus dengan lampu hijau, lurus dengan Hajar Aswad, kita, dan di antara syarat sahnya ini enggak boleh bahu yang kiri berubah keluar. Misalnya antakunal Ka'bah an yasari. Ka'bah ini harus ada di kirinya dia. Jadi misalnya lagi tawaf, sudah mulai pertama dari Hajar Aswad, sudah Allahu Akbar. Kalau kalian duduk, awal tertutup, kalau kursi dibuka, jangan sampai bawah. Kita jalan setelah lampu kita lihat pastikan lampu hijau lurus dari sini lurus dengan lampu hijau hanya ke jalan bawah. hanya di sini ada mukmin. Maqam Ibrahim. Kenapa? Karena dalam keadaan kita ini masih pakai ihram, belum tahallul, belum selesai sa'i, kita nggak boleh pakai wangi-wangian. Kenapa? Maqam Ibrahim itu benar. Itu kan tempat mustajab di sana. Iya, kalau sudah selesai umrah dan sholat di sana dianjurkan. Tapi kalau dalam keadaan umrah memakai wangi-wangian termasuk muharramat yang diharamkan, nanti kena denda. Dan sengaja makanya, apalagi nyium Hajar Aswad, orang baru muter 3 kali ngeliat tempat kosong langsung dicium, jangan, nggak boleh.
baru setelah selesai sa'i sholat 5 waktunya nanti ada waktu kosong bisa mencium Hajar Aswad dan lain sebagainya. Kita mulai langkah. Dan an yakunal Ka'bah an yasari. Ka'bah ini harus selalu ada di kirinya. Jangan sampai begini. Jangan sampai begini. Jangan begini. Jangan sampai ngadep ke Ka'bah. Dihitung 7 kali putaran dalam keadaan suci dan Ka'bah selalu ada di kirinya. Gak boleh Ka'bah sampai miring begini kita jalannya. Gak boleh. Yang penting usahakan Ka'bah jangan sampai di hadapan kita kalau tawaf. Jangan apalagi sampai Ka'bah berada di sebelah kanan, malah kacau nanti. Nah, kalau memang itu terjadi di sini, kita jangan mundur atau ada yang batal wudhunya. Jangan memisahkan diri dari rombongan. Kalau wudhunya batal, pada dapat batal. Nah, itu saja. Setelah selesai bilang kepada pemimpin, kepada Ustaz Haji, kepada Pak Haji atau kepada tadi saya dapat putaran 4 batal. Nanti wudhu. Kalau ngilang di situ langsung bilang jangan wudhu sendiri, kacau nanti. Nyarinya susah. Jadi diselesaikan dulu, tapi kalau bisa jangan sampai batal. Untuk wudhunya bisa mengikuti nanti diterangkan di sana sama mutawif, mengikuti Imam Malik. Kalau udah nyampe ke Hajar Aswad lagi, dan pertama kita muter, nyampe ke Hajar Aswad lagi itu dihitung 1 putaran. Dihitung 1 putaran. 1. Baru lagi bismillah Allahu Akbar, jalan lagi. Nyampe ke tempat sini lagi, dihitung berapa? 2. Muter lagi. Terus deh, tahu nyampe di sini batal wudhunya, tapi mudah-mudahan gak batal, biar gak susah karena keluarnya jauh. Sampai sini batal. Dapat berapa tadi hitungannya? 2. Di 3 batal. Jadi yang batal ya walaupun nyampe di sini udah tinggal sedikit nyampe Hajar Aswad, dapat 6. Mau ke sini dapat 7. Jadi dihitung 1 dari Hajar Aswad balik Hajar Aswad lagi. Itu dihitung 1. Berikutnya yang kedua, dapat putaran mau nyampe sini tinggal dikit deh kalau ini batal. Kalau batal, wudhu dulu, setelah wudhu baru dilanjut lagi. Itu dari awal atau lanjutin lagi? Lanjutkan lagi. Jadi tinggal nambah 1 putaran. Setelah melaksanakan tawaf, disunahkan sholat di belakang makam Ibrahim. Ada namanya makam Ibrahim seperti itu. Kalau bisa sholat di sana. Kalau nggak bisa karena orang ini berjubel, berdesakan, yang penting sholat sunnah 2 rakaat. Dan sholat sunnah 2 rakaat ini sebagian ulama mengatakan bisa dengan banyak niat dengan 2 sholat. Di antaranya di atas tawaf pahalanya 100.000. Jadi tempat mustajab di belakangnya. Dan di antara rentetan ibadah umroh yang dengan sunnah-sunnah maka sangat istimewa. Misalkan gak sholat Ustaz, gak apa-apa. Saya capek Ustaz, gak sholat tidak masalah. Tapi saya umur dengan sehat, kita ada di tempat mustajab pahalanya 100.000 kan saya. Kita sholat 2 rakaat. Dengan sholat 2 rakaat ini kita bisa sholat ba'diyat tawaf pertama niatnya. Kalau nggak bisa bilang ba'diyat tawaf, saya niat sholat dalam hatinya pakai bahasa sendiri-sendiri. Sholat setelah tawaf. Sholat setelah tawaf bisa digabung dengan banyak niat dengan 2 rakaat. Niat sholat taubat, niat sholat hajat, niat sholat istikharah, niat sholat syukur. Allahu Akbar. Sekalian taubat, sekalian istikharah, sekalian sholat syukur sama ba'diyatat tawaf. Bisa dengan banyak niat dengan 2 rakaat. Misalkan ada waktu setelah melaksanakan umroh, ada waktu dan lain sebagainya, bisa mendekat ke Ka'bah, tidak harus menyentuh Hajar Aswad. Bukan, dia berangkat suami istri 4 orang, 5 orang berangkat sendiri, mendekat ke Ka'bah, pengen cium di Ka'bah, pengen doa di bawahnya mizab, tempat mustajab di antaranya. Di bawahnya, ini di sini ada Hijr Ismail, ada bulatan seperti ini. Ada pinggiran, di sini ada Hijr Ismail, di bawahnya pancuran Nas, mizab itu juga. Ya, di samping ini di depan pintu ini, pintu yang emas itu di depannya namanya Multazam. Juga tempat mustajabnya doa. Terus di belakangnya Maqam Ibrahim, ada kotak seperti ini, ada kayak akuarium kecil. Itu di belakangnya ada tapak kaki di situ, doa di situ juga mustajab. Kalau ingin mencium Ka'bah sebelum niat ihram, contohnya sebelum ngambil niat ihram, sebelum pakai pakaian ihram, dia pakai wangi-wangian dulu, pakai minyak dan lain sebagainya.
Tapi kalau sudah nggak boleh sampai selesai pelaksanaan ibadah umroh. Setelah tawaf, sa'i baru potong rambut. Potong rambutnya boleh potong sendiri dan boleh dipotong orang lain. Ini juga perlu diperhatikan untuk ibu-ibu ketika dipotong rambutnya. Yang ibu-ibu diusahakan rambut yang sudah dipotong disimpan, jangan digelapkan. Memang orang tidak tahu, tapi mereka tahu. Dan dosanya aurat kelihatan di situ 100.000. Bukan masalah sudah tidak, caranya seperti itu, perintahnya seperti itu. Jangan dikatakan, oh ini kan cuma rambut aja. Iya, tapi ini berharga. Ini berharga, disimpan. Jangan dikasih tahu banyak orang lihat, dilihat semua orang dan lain sebagainya. Ini banyak orang mulai dong. Padahal ini adalah aurat. Dipotong, taruh di tisu, nanti bisa ditanam di sana atau ditanam atau kalau ditanam di sana, ya Allah. Di antara doanya seperti ini, setiap lihat tempat mustajab, ya Allah dengan barokahnya tempat yang mustajab ini, ampuni saya, kedua orang tua saya dan anak-anak saya. Setiap kebaikan itu Sendiri setelah selesai dari sini langsung ke sini. Nah, hubungan kita masuk ke sini. Nah, ini kadang saling gini-gini. Nah, kita yang sabar, tidak usah ngamuk, tidak usah emosi, santai saja. Ya, tidak usah biarin aja. Kadang ada saling hubungan saling gini itu, dan kita tetap aja. Dan jangan keluar dari orang kita. Insya Allah nanti kita itu akan pertama mutawif, di sini laki-laki dan Tuhan. Kita itu. Terus saya biasanya ada di belakang untuk menjaga. Namun ada yang yaitu kadang namanya masih baru kan, masih bingung ada. Nah, kalau ada yang tidak tahu apa coba untuk posisi apa tidak usah mau bahasa nggak usah. Kalau misalkan nggak usah hitung cukup sudah tahu ini asal kok. Tidak ada wajib baca ada yang dengar itu kalau tidak tahu, tapi kalau bisa perbanyak doa. Nah, di buku panduan itu kan sudah ada bahwa pertama bacanya itu, kedua ada. Kalau misalnya tidak bisa baca latinnya. Kalau tidak bisa baca latinnya, tidak apa-apa bahasa Jawa, tidak apa-apa bahasa Madura. Ya Allah, kulun alhamdulillah ya Allah, itu maka muka-muka anak kulon. Nah, tidak apa-apa. Nah, ini lagi permasalahan. Kadang gini, ini kan budak kita kan harus ke Ka'bah ya. Nah, kadang kita ada yang lari ke belakang, moro-moro gini. Nah, moro-moro gini. Nah, ini ada pendapat kalau ada yang seperti itu, ini mundur dulu. Misalkan saya sedang sampai sini, ada yang lari ke belakang, saya gini, loh, ajaran yang Ustaz itu kudu gini, ya apa itu? Nah, ini harusnya mundur dalam langkah dari sini. Jadi kita akan diri. Ada berapa seperti itu? Misalkan lagi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tuballighuna bi ziyarati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal muwajahati syarif fil Madinatil Munawwarah wa tanajjal al-istijabah wa li'ada'i al-umrah di Makkah al-Mukarramah wa Allah alaina barakatuh haula'il ulama. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan ini ya Allah juga bukan hanya kepada kami, kepada kedua orang tua kami, kakek nenek kami, keluarga kami, dan mudah-mudahan undangannya Nabi Muhammad ini tidak kami sia-siakan. Kami berangkat membawa dambaan dan kau kabulkan dengan kebahagiaan yang berlipat ganda tanpa didahului adab, tanpa diberi siksa, dan tanpa diikuti dengan penyesalan baik dunia dan akhirat. Ya Allah, kami memohon kebaikan diminta oleh hamba-hambamu yang kau cintai, dan kami beri keburukan yang pernah beri hamba-hambamu yang kau cintai. Jagalah kami ya Allah, jagalah anak-anak kami ya Allah, jagalah setiap orang yang kami cintai ya Allah. Iman kami titipkan keyakinan kami titipkan hidup kami titipkan setiap apa yang telah kau titipkan kepada kami. Wassalamualaikum Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Seperti niatnya hadis dan seminta al-Fatihah. في صحبة خير الأبرار رحلا يهديك عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار
سر القوم الأسرار بنت الصديق توافيه بنت الصديق توافيه الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام والكون يردد آمينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا الهجرة